Hadirin yang kami hormati, acara Legal Expo 2021 akan segera dimulai. Para peserta dipersilahkan untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Untuk mendapatkan pengalaman Legal Expo secara prima, maka pastikan bahwa Anda memiliki koneksi internet yang stabil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman dalam Legal Expo 2021 yang diselenggarakan oleh alumni FHUI Angkatan 91 bekerjasama dengan IDLC dalam rangka Pearl Reunion. Rangkaian acara Legal Expo kali ini adalah launching buku yang berjudul Antologi Untayan Mutiara Hukum Lintas Praktik dan Sektor, berisi kumpulan tulisan pendapat hukum dari 24 penulis alumni FHUI Angkatan 91. Ada 29 artikel, 38 webinar, 48 meet and greet dengan kelas paralel 8 sesi setiap harinya, dan 50 podcast yang akan disiarkan melalui 7 stream podcast, yaitu Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Public, dan Podcast Cast. Semua narasumber berasal dari berbagai profesi yang ahli di bidangnya masing-masing. Dalam Legal Expo ini tersedia juga kesempatan magang, mentoring, dan info beasiswa. Nah, buat yang ingin tahu lebih lanjut, jangan lupa cek website kita. Langsung saja kita masuk ke acaranya, dan kepada peserta, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua yang telah hadir. Hari ini kita mulai hari kedua acara Legal Expo 2021. Acara ini diselenggarakan oleh alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia Angkatan 1991 berkolaborasi dengan Irma Devita Learning Center dan merupakan bagian program Together for Good bersama untuk kebajikan FHUI 91 dalam rangka menuju Reuni Mutiara FHUI 91. Terdapat 139 sesi dalam Legal Expo 2021 ini yang terdiri dari 48 kelas webinar, 39 kelas meet and greet, dan 52 sesi podcast. Semua dibawakan oleh narasumber dari alumni FHUI 91. Dengan jumlah total kontributor lebih dari 91 kontributor dan alumni FHUI dari alumni FHUI 91. Legal Expo 2021 ini juga mengusung acara peluncuran buku Antologi Untayan Mutiara Hukum Lintas Praktik dan Sektor yang ditulis oleh 24 alumni FHUI 91 serta memfasilitasi forum informasi beasiswa untuk beasiswa dan yang berguna bagi para pencari beasiswa termasuk beasiswa ke luar negeri. Melalui Legal Expo ini peserta akan mendapatkan kesempatan juga untuk mengikuti program magang, mentoring, dan magang di perusahaan-perusahaan di mana alumni 91 bersangkutan bernaung. Semoga acara Legal Expo ini dapat boost your career, advance your studies, and expand your network in the legal field and beyond. Seluruh peserta mendapat manfaat dan seluruh kontributor mendapat keberkahan. Amin. Terima kasih yang telah hadir pagi-pagi ini. Terima kasih juga kepada narasumber hari ini, Bapak Rudi Kusmanto, SHLLM. Senior partner dari Senior Counsel dari William Hendrick Attorney and Counselor at Law. Hari ini topiknya topik yang sangat menarik dan boleh dibilang ilmu mahal karena ada seorang ahli dalam akuisisi, yaitu Bapak Rudi sendiri, akan membahas mengenai akuisisi PT terbuka dan PT tertutup. Sedikit informasi bahwa acara jam 8 ini merupakan acara pagi. Tapi bagi Anda yang berminat menjadi corporate lawyer, jam 8 pagi itu bukan pagi, itu udah kesiangan. Karena jam 8 pagi itu di Singapura sudah jam 9. Jadi semangat bangun pagi untuk mendengarkan pencerahan dari Pak Rudi. Dan ada informasi untuk sesi ini dari William dan Hendrick Attorney & Co. akan memberikan hadiah 5
5 pulsa atau apa senilai 100.000 per orang yang akan dipilih dari peserta yang memberikan pertanyaan terbaik. Dan ingat, dalam acara ini setiap peserta hanya diberikan kesempatan menanya 1 pertanyaan biar berbagi dengan yang lain. Oke, untuk mensingkat waktu, Bapak Rudi silahkan, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya, yang terhormat Bapak Ibu rekan semua dan adik-adik mahasiswa-mahasiswi dari beruniversitas dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih atas kehadirannya di acara webinar pagi ini. Perjuangan pagi ini ya, karena kita masih pagi sekali jam 8, tapi kita masih mulai sesuai jadwal dan pasti rekan-rekan sudah minum kopi ya, supaya tetap segar dengan semangat. Oke, kita mulai. Ya, pertama-tama kita ketahui kalau PT tertutup itu adalah PT yang jumlah pemegang sahamnya sedikit atau terbatas. Sedangkan PT terbuka itu yang sudah go public, IPO, dan tercatat di bursa, dan pengalihan saham menggunakan sarana bursa, jadi pemegang sahamnya banyak. Secara undang-undang itu sekurang-kurangnya 300 pemegang saham. Kalau untuk definisi akuisisi secara bahasa legal adalah berdasarkan undang-undang PT disebut dengan nama pengambil alihan. Tapi dalam bahasa praktiknya ya, atau bahasa orang Sunda gitu, disebut akuisisi. Atau kadang-kadang ada juga yang menyebutkan dengan istilah take over. Definisi ada di Undang-Undang PT pasal 1 bahwa pengambil alihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan. Sedangkan untuk PT TBK ada di POJK nomor 9 tahun 2018 tentang pengambil alihan perusahaan terbuka, yaitu definisinya adalah pengambil alihan mayoritas lebih dari 50% atas pemilikan saham di perusahaan terbuka. Lalu di definisinya lebih lanjut adalah pengambil alihan PT TBK adalah tindakan baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan berubahnya pengendali atas PT TBK, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengendali ini maksudnya adalah yang memiliki saham lebih dari 50% dari seluruh saham atau modal di store, atau mempunyai kemampuan untuk menentukan baik langsung maupun tidak langsung untuk pengelolaan atau kebijakan PT TBK. Kalau kita perhatikan, pengertian pengendali ini mirip dengan pengertian pengendali yang ada di prinsip-prinsip akuntansi atau PSAK. Untuk kemampuan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya dokumen yang menunjukkan pengendalian seperti adanya perjanjian dengan pemegang saham lain sehingga memiliki lebih dari 50% hak suara, atau kewenangan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional, atau juga kewenangan untuk menunjuk sebagian besar anggota direksi atau komisaris, atau kemampuan menguasai suara mayoritas pada rapat direksi komisaris, atau kemampuan lainnya yang mengindikasikan adanya pengendalian atas PT TBK. Sebagai gambaran umum, dapat saya jelaskan perbedaan utama antara akuisisi PT TBK dan akuisisi PT tertutup adalah terkait dengan kewajiban untuk melakukan disebut dengan nama istilah penawaran tender wajib atau mandatory tender offer atau MTO atas saham-saham publik. Ini berlaku atas akuisisi PT TBK dan wajib dilaksanakan MTO ini segera setelah rampungnya akuisisi, sebagaimana saya akan uraikan di bawah ini. Sedangkan untuk akuisisi PT tertutup, tidak ada yang namanya konsep MTO dan tidak wajib dilakukannya proses MTO tersebut setelah rampungnya akuisisi atas PT tertutup. Berikut saya akan jelaskan mengenai prosedur dan tahapan akuisisi PT tertutup dan PT terbuka. Untuk memudahkan, saya paparkan dalam bentuk tabel. Sebelah kiri adalah akuisisi PT tertutup dan sebelah kanan akuisisi PT terbuka. Pertama dimulai dengan keduanya, baik akuisisi PT tertutup dengan PT terbuka, adanya persiapan, diskusi, negosiasi, dan penandatanganan dokumen atau perjanjian terkait. Jadi dalam praktik saat dimulainya proses akuisisi, penjual dan pembeli atau calon pengendali baru melakukan pembicaraan dan negosiasi mengenai rencana akuisisi.
Juga pembeli atau profesional yang ditunjuk pembeli seperti konsultan hukum, auditor, konsultan keuangan atau konsultan pajak melakukan yang disebut dengan uji tuntas atau due diligence atas PT untuk mengetahui berbagai aspek PT, misalnya mengenai korporasi, legal, keuangan, operasional, hutang, kewajiban, aset, tanah bangunan, ketenaga kerjaan, kontrak-kontrak, perkara hukum, dan perpajakan, serta aspek lainnya. Lalu dalam praktek ada beberapa perjanjian yang dapat ditandatangani seperti perjanjian kerahasiaan atau confidentiality agreement atau NDA, di mana penjual dan PT TBK memberikan informasi dan data kepada pembeli dan profesional yang ditunjuk pembeli untuk keperluan due diligence yang akan dijaga kerahasiaannya. Ada juga dokumen yang disebut dengan nama term sheet atau MOU yang menyetujui hal-hal pokok terkait transaksi, misalnya mengenai harga, mengenai jumlah saham akan dijual, due diligence, dan ketentuan pokok lainnya yang tunduk pada hasil due diligence dan negosiasi lebih lanjut para pihak. Dan syarat ketentuan pokok ini akan dituangkan lebih lanjut di dalam perjanjian jual beli saham bersyarat atau CSPA atau perjanjian atau akta jual beli saham. Lalu pada saat closing ditandatangani perjanjian namanya setelah itu setelah due diligence para pihak menandatangani PPJB atau perjanjian jual beli saham bersyarat yang memuat syarat-syarat ketentuan atau kita istilahkan namanya CP ya, condition precedent untuk maksud penutupan closing dari transaksi akuisisi. Dan CP itu basically adalah refleksi dari temuan-temuan dalam proses due diligence. Dan akhirnya pada saat closing, para pihak menandatangani namanya AJB atau perjanjian jual beli saham di mana terjadi closing dan CP sudah dipenuhi. Terkadang dalam transaksi yang menggunakan escrow account, para pihak juga menggunakan rekening penampungan atau escrow account dan ditandatangani perjanjian rekening penampungan dengan bank yang bertindak sebagai agen penampungan atau escrow agent. Tahap kedua, compliance dengan Undang-Undang PT di pasal 127 yang berlaku untuk akuisisi PT tertutup, di mana diperlukan adanya prosedur rules, sedangkan ketentuan ini tidak berlaku untuk akuisisi PT TBK. Lalu sesuai pasal 127, Direksi Perseroan yang akan melakukan pengambil alihan wajib mengumumkan ringkasan rancangan pengambil alihan paling sedikit dalam satu surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari perusahaan yang akan melakukan pengambil alihan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan RUPS. Dalam praktik yang dimaksud dengan perseroan yang akan melakukan pengambil alihan adalah perusahaan target yang akan diakuisisi. Juga ada pengumuman memberitahukan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan pengambil alihan di kantor perseroan dan kreditur dapat mengajukan keberatan kepada perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari setelah pengumuman. Jika kreditur tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut, maka dianggap kreditur menyetujui pengambilan alihan. Sedangkan jika ada keberatan dari kreditur, harus ada penyelesaian. Selama penyelesaian belum tercapai, pengambilan alihan tidak dapat dilaksanakan. Jadi penyelesaian ini tidak harus berarti sudah dibayar ya, atau dilunasi. Bisa saja sudah ada kesepakatan di mana salah satu pihak akan membayar dalam jangka waktu tertentu ke depannya. Untuk akuisisi PT TBK tidak perlu prosedur RUPS kecuali bidang-bidang usaha tertentu yang mensyaratkan prosedur RUPS. Ini diatur di POJK nomor 9 tahun 2018. Jadi contoh untuk bidang usaha perbankan sesuai ketentuan POJK dan PP merger akuisisi bank itu disyaratkan adanya persetujuan dari RUPS bank yang bersangkutan untuk akuisisi bank. Kemudian mengenai pengumuman kepada publik mengenai negosiasi hubungan suara masuk ya. Ya. Suara masuk ya. Dari suara Bapak sih Pak ininya. Ya. Begitu.
Karena yang ke unmute cuma Pak Indra sama Pak Rudi doang. Ada moderator kan diskusi. Oke. Kemudian mengenai pengumuman kepada publik mengenai negosiasi hubungan dan rencana akuisisi ini sifatnya optional ya. Jadi calon pengendali baru yang melakukan negosiasi dapat mengumumkan mengenai negosiasi atas rencana akuisisi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengumuman tersebut sifatnya optional atau bukan keharusan. Ini tidak diatur ya untuk akuisisi PT tertutup. Pengumuman negosiasi mengatur diumumkan dalam surat kabar dan juga situs web Bursa Efek memuat paling sedikit informasi misalnya mengenai nama PT TBK yang akan diambil alih, lalu perkiraan jumlah saham yang akan diambil alih, dan identitas diri dari calon pengendali baru. Selain pengumuman media di atas, maka calon pengendali baru wajib menyampaikan pengumuman tersebut kepada PT TBK yang akan diambil alih, OJK, dan Bursa Efek. Demikian juga jika terjadi perkembangan atas negosiasi, misalnya mengenai penundaan atau pembatalan rencana akuisisi, wajib juga dilakukan pengumuman sebagaimana masuk di atas. Jika tidak dilakukannya pengumuman mengenai negosiasi, maka calon pengendali baru dan pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi berkewajiban untuk merahasiakan informasi tersebut. Karena we know ini kan PT TBK ya, jadi kalau ada informasi yang istilahnya gampang keluar ke publik, itu akan mengakibatkan fluktuasi, sahamnya bisa bergerak ya, turun naik. Keempat, pada saat rampungnya akuisisi sama dengan antara PT TBK dengan PT tertutup, para pihak menandatangani akta pengambil alihan dalam bentuk akta notaris dan lalu diberitahukan kepada Menkumham terkait dengan perubahan anggaran dasar. Setelah rampungnya akuisisi, di Undang-Undang PT diatur di pasal 133, direksi berkewajiban mengumumkan mengenai hasil pengambil alihan dalam satu surat kabar atau paling lambat 30 hari sejak berlakunya pengambil alihan. Ini juga berlaku untuk PT TBK. Jadi di mana sudah setelah rampungnya akuisisi PT TBK atau closing, maka diwajibkan pengendali baru atau pembeli untuk mengumumkan dalam paling sedikit satu surat kabar, situs web, dan menyampaikan kepada OJK bahwa akuisisi tersebut telah terjadi atau rampung paling lambat 1 hari kerja setelah terjadinya akuisisi. Pengumuman memuat informasi mengenai jumlah saham yang diakuisisi, lalu harga akuisisi yang disepakati para pihak di dalam perjanjian jual beli saham, dan total nilai akuisisi dan total kepemilikan sahamnya. Juga pengumuman mengenai identitas diri mengenai pengendali baru dan tujuan pengendalian, serta uraian tentang persetujuan dari pihak yang berwenang jika diperlukan persetujuan dari pihak yang berwenang. Jadi contoh jika sehubungan dengan akuisisi disyaratkan persetujuan dari Kementerian Teknis terkait yang mengawasi PT TBK berdasarkan ketentuan yang berlaku. Contoh, untuk akuisisi perbankan itu disyaratkan adanya persetujuan dari OJK, khususnya OJK bagian perbankan. Yang terakhir adalah perbedaan utama yang seperti dijelaskan tadi, yang tidak ada feature-nya di akuisisi PT tertutup adalah setelah rampungnya akuisisi untuk PT TBK diwajibkan melakukan namanya penawaran tender offer wajib atau mandatory tender offer atau MTO. Jadi setelah akuisisi kelar, pengendali baru wajib melakukan MTO atas saham-saham publik. Semua saham publik mesti ditawarkan untuk dia beli. Kecuali ada beberapa saham, misalnya saham yang dimiliki oleh pemegang saham utama dari PT TBK, atau saham yang dimiliki pihak lain yang telah mendapatkan penawaran yang sama dengan dari pengendali baru, atau saham yang dimiliki pihak lain yang pada saat yang bersamaan juga melakukan tender offer atas saham PT TBK yang sama. Proses tender offer ada beberapa tahapan. Pertama adalah penyampaian dokumen-dokumen tender offer kepada OJK, termasuk dokumen yang utama adalah teks pengumuman KAI atau keterbukaan informasi mengenai tender offer, di mana di dalam teks dijelaskan informasi sekurangnya mengenai latar belakang akuisisi, keterangan tentang saham, dan keterangan tentang pengendali baru,
Dan yang paling penting adalah harga pembelian dalam tender offer atau kita sebut dengan harga MTO. Ini adalah harga yang ditawarkan kepada pemegang saham publik di mana si pengendali baru akan membeli saham-saham publik. Kita sebut dengan nama harga MTO. Termasuk juga cara atau formulasi penghitungan dari harga tersebut. Untuk harga tender offer itu sudah ada formulanya di dalam POJK nomor 9. Misalnya, contohnya salah satu formulanya untuk akuisisi secara langsung atas saham PT TBK yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga MTO adalah paling rendah sebesar harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di bursa dan jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman pengambil alihan, sebelum pengumuman mengenai negosiasi jika calon pengendali baru mengumumkan negosiasi. Jadi seperti yang kita bicara di awal, kan ada pengumumannya diberi opsi apa mengumumkan pada saat negosiasi atau setelah rampung akuisisi. Kalau pengumumannya pada saat negosiasi, nanti dihitung tuh 90 hari ke belakang mundur. Berapa harga rata-rata perdagangan gitu. Jadi timing pengumuman ini akan mempengaruhi harga MTO. Apakah diumumkan pada saat dimulai negosiasi ataukah pada saat sudah rampungnya akuisisi. Atau harga akuisisi yang akan dilakukan. Itu. Harga akuisisi yang sudah dilakukan, Jadi maksudnya harga akuisisi itu harga yang disepakati penjual dan pembeli pada saat mereka melakukan jual beli. Yang sebelumnya sudah terjadi. Dengan ketentuan mana yang paling tinggi antara harga di atas, harga yang 90 hari sebelum pengumuman trading di bursa, atau harga akuisisi di atas. Patokannya itu mesti diambil mana yang paling tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan jika harga akuisisi tinggi akan memberikan keuntungan atau windfall profits bagi pemegang saham publik karena mereka berkesempatan atau berhak untuk menjual sahamnya di harga yang tinggi pada saat MTO dilaksanakan. Sebaliknya bagi pengendali baru harus menyiapkan dana ekstra untuk membeli saham-saham publik yang berminat untuk melepasnya dalam proses MTO. Kemudian OJK menerbitkan surat yang menyatakan bahwa pengendali baru dapat mengumumkan KI atau keterbukaan informasi dalam rangka MTO dan OJK tidak ada tanggapan lebih lanjut. Lalu pengendali baru mengumumkan mengenai teks KI tersebut sejak diterimanya surat OJK sekurang-kurangnya melalui 1 surat kabar dan 1 situs web Bursa Efek Indonesia. Kemudian pelaksanaan MTO selama 30 hari dan dilanjutkan dengan penyelesaian MTO yaitu penyerahan uang atau pembayaran kepada pemegang saham yang berminat untuk melepas sahamnya paling lambat 12 hari setelah jangka waktu penawaran tersebut berakhir. Kemudian yang terakhir adalah setelah rampungnya proses MTO, pengendali baru wajib menyampaikan laporan hasil MTO kepada OJK paling lambat 5 hari kerja setelah berakhirnya penyelesaian transaksi di atas. Demikian tahapan proses akuisisi dan MTO. Jadi dalam praktik khususnya akuisisi PT TBK ada beberapa isu dan catatan yang bisa saya garis bawahi. Pertama adalah penerapan konsep lex specialis derogat lex generalis. Ini konsep yang banyak dikenal ya di kampus Fakultas Hukum terutama. Saya ingat ini istilah yang saya dengar pertama kali di kuliah semester 1 mengenai PIH, pengantar ilmu hukum. Pasti tahu nih semua mahasiswa ya dari semester 1. Ini terkait dengan akuisisi PT TBK, maka yang berlaku adalah POJK nomor 9 tahun 2018 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 1995. Mengingat untuk hal-hal yang berkaitan dengan pasar modal yang berlaku adalah UPM dan peraturan pelaksanaannya. Ini ada disebutkan di Undang-Undang PT pasal 154. Dengan demikian beberapa ketentuan di Undang-Undang PT terkait dengan akuisisi PT TBK itu tidak berlaku untuk PT TBK. Contohnya
Ketentuan Undang-Undang PT pasal 127 yang mensyaratkan pengumuman di surat kabar dan pemberitahuan kepada karyawan perusahaan mengenai rencana akuisisi sekurang-kurangnya 30 hari sebelum pemanggilan RUPS ini tidak wajib diterapkan atau tidak berlaku untuk PT TBK. Juga terkait dengan akuisisi PT TBK tidak ada kewajiban untuk memperoleh persetujuan RUPS. Ada diatur di POJK nomor 9 tahun 2018. Kecuali memang persetujuan RUPS tersebut disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bidang usaha PT TBK. Contohnya ya akuisisi perbankan yang saya sebutkan sebelumnya. Kedua adalah mengenai timing dan kesiapan untuk dilakukannya pengumuman kepada publik dan kaitannya dengan harga MTO. Para pihak perlu hati-hati mempertimbangkan mengenai timing dan kesiapan kapan akan dilakukannya pengumuman kepada publik mengenai akuisisi. Apakah akan diumumkan saat negosiasi atau setelah rampungnya akuisisi? Kenapa? Karena timing ini berpengaruh terhadap penghitungan harga MTO dan formula penghitungannya yang saya sudah uraikan di atas. Karena jika timing pengumuman dan penghitungan harga MTO menyebabkan harga MTO tinggi, semakin tinggi, tentu berdampak kepada pembeli atau pengendali baru yang harus mempersiapkan dana yang lebih besar untuk proses MTO. Dan kemungkinan yang ketiga adalah isu kemungkinan kebocoran informasi terkait rencana akuisisi yang dapat mempengaruhi harga MTO. Perlu diperhatikan untuk menghindari kebocoran informasi di mana kondisi belum ada pengumuman mengenai negosiasi atau akuisisi kepada publik, namun info tersebut sudah bocor ke halayak ramai. Ini bisa menimbulkan fluktuasi ya atau naiknya harga saham sehingga mempengaruhi kepada harga MTO. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mitigasi risiko mengenai kebocoran informasi, seperti dengan penandatanganan perjanjian kerahasiaan atau confidentiality agreement atau NDA. Dengan demikian, pihak-pihak yang menerima insider information atau informasi orang dalam sehubungan dengan rencana akuisisi berjanji dan komit untuk tidak membocorkan insider information dan tidak menyalahgunakan insider information. Penyalahgunaan adalah misalnya jual beli saham PT TBK dengan menggunakan insider information tersebut. Kenapa? Karena penyalahgunaan insider information adalah merupakan bentuk pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal dan ada sanksinya di Undang-Undang Pasar Modal. Yang terakhir adalah isu catatan mengenai kewajiban pengembalian kembali saham oleh pengendali baru atau kita sebut dengan nama refloat. Jadi setelah adanya rampung MTO, ada kewajiban pengendali baru untuk melakukan refloat. Jadi dia mesti mengalihkan kembali atau melepas sahamnya. Ada beberapa ketentuan. Pertama, jika MTO mengakibatkan pemilikan saham pengendali baru lebih dari 80% dari modal store, maka pengendali baru wajib mengalihkan kembali saham PT TBK kepada masyarakat, sehingga saham yang dimiliki masyarakat paling sedikit 20% dari modal store. Kemudian jika akuisisinya mengakibatkan pengendali baru memiliki saham lebih dari 80% dari modal store, pengendali baru diwajib mengalihkan kembali saham tersebut kepada masyarakat dengan jumlah paling sedikit sebesar persentase saham diperoleh pada saat MTO. Dan refloat masih dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun, dan jika ada corporate action, misalnya right issue, itu dapat dilakukan untuk memenuhi ketentuan mengenai refloat tersebut. Namun yang menjadi kendala dalam praktik, jika dalam jangka waktu 2 tahun, ternyata harga saham PT TBK turun, atau lebih rendah dari harga akuisisi, atau harga MTO, kemudian dilakukan refloat atau pengalihan kembali, ini akan menimbulkan kerugian bagi pengendali baru. Dalam kondisi ini perlu pembicaraan lebih lanjut, termasuk dengan otoritas terkait untuk dieksplor apakah ada kebijaksanaan atau kelonggaran atau flexibility dalam kondisi tersebut. Demikian hadirin yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua dan untuk adik-adik mahasiswa. Dan mungkin setelah selesai seminar ini dan adik-adik kembali ke kampus, bisa gaya-gayaan ya dengan juniornya, dengan istilah-istilah M&A, akuisisi yang keren gitu. Seperti akuisisi, take over, tender offer, refloat, dan sebagainya.
Demikian, jika ada pertanyaan, dipersilakan disampaikan via chat, dan saya kembalikan kepada moderator Pak Indra. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Assalamualaikum. Rekan-rekan. Benar kata Pak Rudi, ini ilmu mahal gitu. Saya juga, kita semua waktu di kuliah nggak dapat sampai ilmu ini. Ini ilmu hanya dapat ketika kita udah praktek. Gitu. Di Undang-Undang PT, Undang-Undang Pasar Modal ada ketentuannya. Cuman apakah kita bisa memahami langsung? Ya, itu dibutuhkan pengalaman dan praktek langsung. Dan kebetulan hari ini ahlinya sudah mau sharing kepada kita. Terima kasih atas ilmunya Pak Rudi. Ada pertanyaan dari Ibu Susan Ong, Ibu atau Mbak. Selamat pagi Pak Rudi, terkait pengambil alihan PT tertutup. Sorry ini agak-agak. Terkait PT tertutup secara tidak langsung, apakah terdapat batasan pengambil alihan dilakukan oleh parent company di satu level atas sampai dengan level tak terbatas? Contoh kasus jual beli saham terjadi di level anak perusahaan. Di level sebentar ya Ruth lagi. Oke. Contohnya jual beli perubahan sebenarnya tidak induk perusahaan yang merupakan perusahaan asing. Sementara tidak terjadi perubahan pemegang saham di PT Indonesia yang merupakan cucu perusahaan. Apakah tetap dianggap pengambil alihan secara tidak langsung sehingga wajib memenuhi ketentuan pengambil alihan berdasarkan Undang-Undang PT? Silakan Pak Rudi. Susan Ong. Mbak Susan Ong dari mana? Boleh ditulis Ibu Susan Ong dari mana? Oke, sambil menunggu boleh dijawab Pak Rudi. Oke, thank you. Jadi yang menarik untuk kalau pengambil alihan di PT TBK ini jelas ya, tegas ya, ini secara langsung maupun tidak langsung. Kalau PT tertutup ini memang dalam praktek yang keteras ini adalah yang pengambil alihan secara langsung gitu loh. Ini yang perlu dilaporkan kepada Menkumham untuk diberitahukan gitu. Oke. Iya. Oke, ada pertanyaan lain? Perlu saya ingatkan untuk sesi Pak Rudi ini ada hadiah sebesar untuk 5 orang peserta terbaik yang masing-masing senilai 100.000 baik berupa pulsa ataupun OVO ataupun GoPay yang akan dipilih dari peserta terbaik. Ayo rekan-rekan kalau ada pertanyaan bisa diberikan dan yang sesuai dengan tema ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Jacqueline, bukan Bapak, sorry, dari Jacqueline Halim. Selamat pagi Pak Rudi, apa boleh dicontohkan formula perhitungan harga MTO, mandatory takeover? Oke, mungkin bisa kembali ke slide tadi ya. Riu, tolong di slide tadi, yang mengenai formula. Itu udah saya contohkan di slide tadi mengenai penghitungannya. Contohnya kondisinya adalah akuisisi langsung atas PT TBK yang tercatat di perdagangan di bursa. Karena kondisinya kan macam-macam ya. Kadang-kadang ada PT TBK, cuma sahamnya nggak tercatat di perdagangan di bursa. Nah, kalau kondisi akuisisi langsung untuk saham PT TBK yang tercatat atau diperdagangkan di bursa, ini ada formulanya. Kita lihat mana yang paling rendah. Lihat ya, harga rata-rata tertinggi dari perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman pengambil alihan atau sebelum pengumuman negosiasi. Katakanlah sebelum pengumuman pengambil alihan. Jadi misalnya transaksi akuisisi kelar 1 Desember gitu ya, 1 Desember diumumkan ke publik 1 Desember. Itu trace index 90 hari mundur ke belakang. Terus dihitung harga rata-rata hariannya yang tertinggi. Itu kelihatan formulanya. Katakanlah rata-ratanya keluar per lembar saham, katakanlah 1.000 perak gitu loh. Atau kalau kita ke bawah ke next page, coba tolong. Atau harga akuisisi yang sudah dilakukan. Jadi ceritanya antara si penjual dengan pembeli itu sudah sepakat di dalam AJB, akte jual beli, bahwa harga jual beli sahamnya 1.500 per lembar saham. Nah, kondisi itu ada formulanya mana yang paling tinggi antara harga di atas yang 90 hari mundur atau harga akuisisi. Jadi artinya harga MTO masih diambil ke harga 1.500.
Oke. Artinya ini keuntungan ya, ada rezeki nomplok buat pemegang saham publik. Karena dia bisa jual dengan harga di atas market price. Ya, semoga menjawab. Oke. Ya, semoga menjawab ya. Memang kalau untuk berkaitan dengan PT Terbuka, aturannya agak-agak detail, ada di aturan OJK, DPOJK, mungkin bisa dilihat lagi lebih detail. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Nindi Maulidia. Selamat pagi Pak Rudi, terkait dengan perusahaan swasta yang dinyatakan merugi oleh auditor, sebaiknya langkah merger, akuisisi yang harus diambil, langkah merger atau akuisisi yang harus diambil oleh perusahaan tersebut. Mohon penjelasannya Pak. Tambah satu lagi nih Pak Rudi. Terima kasih atas pemaparan materi yang baik. Saya Jihan, mahasiswi ingin bertanya, mengapa perlu dilakukan pengumuman terkait akuisisi baik PT Terbuka ataupun PT Tertutup? Terima kasih. Bisa langsung sekalian dua Pak Rudi? Siap, langsung aja. Ya. Terima kasih. Ya, ini yang pertanyaan pertama yang dinyatakan merugi oleh auditor. Ya. Ini pertanyaan kan mau merger atau akuisisi ya. Terus terang ini susah ditentukan itu loh, karena ini opsi ada dua opsi gitu. Jadi ini kasuistik gitu loh untuk menjawabnya. Nggak bisa langsung kita straightforward jawab ini merger atau akuisisi. Itu tergantung strategi perusahaan ya Pak Rudi ya? Betul, ya gitu loh. Jadi, dengan kondisinya. Oke. Ya, kondisi di lapangan, kondisi perusahaan, dengan juga keinginan para pihak gitu loh. Ini berdasarkan hasil dari due diligence ya. Gitu. Ya. Kemudian pertanyaan dari Jihan Salsabila, mengapa perlunya dilakukan pengumuman terkait dengan akuisisi bagi PT Terbuka maupun PT Tertutup? Ini basically yang seperti diuraikan, ini adalah pengumuman ini adalah contohnya di PT Tertutup ya. Pengumuman di koran itu untuk memberikan kesempatan kepada pihak ketiga, khususnya kreditur, kalau mereka berkeberatan dengan rencana akuisisi, mereka bisa menyampaikan keberatan gitu loh. Ya. Karena yang di Undang-Undang PT kan diatur ya dalam jangka waktu tertentu dia bisa mengajukan keberatan. Kalau keberatan tidak diselesaikan, akuisisi nggak bisa dilaksanakan gitu. Jadi spiritnya memberi kesempatan kepada pihak ketiga atau kreditur. Lalu itu yang pertama. Kalau PT TBK itu wajib dilakukan pengumuman ya. Karena kalau PT TBK itu ada kewajiban untuk menyampaikan informasi atau fakta material kepada publik. Karena perubahan pengendali PT TBK itu kan hal yang material ya gitu. Misalnya PT ABC dimiliki oleh konglomerasi tertentu, misalnya konglomerasi misalnya Tuan A gitu ya. Tiba-tiba Tuan A mau lengkang gitu loh, dijual kepada Tuan X gitu loh. Itu terjadi perubahan pengendalian. Jadi dianggap sebagai informasi material yang patut diinformasikan kepada publik. Dan publik diberikan hak untuk melepas atau membeli sahamnya nanti di dalam proses yang saya sudah jelaskan namanya mandatory tender offer. Oke, semoga jelas ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Diva Syadzwina dari MKN FH UNED. Mohon bertanya, ketika suatu PT Terbuka dikenai PKPU, kemudian dilakukan akuisisi, bagaimana mengenai perubahan anggaran dasar perusahaan tersebut? Terima kasih. Ini agak-agak ini nih Bu ya, agak teknis kepada perubahan anggaran dasarnya. Mungkin bisa dijawab Pak Rudi? Iya. Oke. Mungkin kalau berkenaan dengan PKPU saya kurang expertise lah di bidang ini gitu ya. Mungkin ada rekan-rekan yang biasa menangani bankruptcy yang lebih expert ya. Ya. Tapi kalau secara umum, kalau anggaran dasar itu tetap berlaku ya. Sepanjang PT tetap eksis gitu ya, tetap berlaku. Sekalipun adanya proses PKPU maupun adanya proses akuisisi gitu. Iya. Ya, sekedar informasi, kalau PKPU tidak akan merubah anggaran dasar kecuali kalau ke pilot. Kalau pilot baru anggaran dasarnya boleh agak di skip karena yang berkuasa udah mewakili shareholder, komisaris itu adalah kurator. Mungkin itu aja. Ini ada lagi pertanyaan Pak dari Reza dari Rizky Adila.
Jika perusahaan PTA mengakuisisi 3 perusahaan consumer goods, sehingga dalam pemasaran produk perusahaan itu dibebankan kepada PTA, apakah secara hukum diperbolehkan perusahaan itu membebankan pemasaran kepada karyawan PTA? Apakah dalam perjanjian tidak mencantumkan hal tersebut? Apabila dalam perjanjian kerja tidak mencantumkan hal tersebut. Wah, ini bukan berkaitan dengan akuisisi nih, ini berkaitan dengan perjanjian kerja nih. Ini nggak tahu ya, mungkin kita skip dulu ya Pak Rudi ya, karena perjanjian kerja ini. Ini ada ahlinya ada itu di sesi-sesi sebelumnya. Ya, Pak Lukman. Pak Lukman, jadi tinggal dilihat di YouTube FHUI 91 ataupun YouTube IDLC, mungkin akan dibahas lebih lanjut. Selamat pagi Pak, ini dari Arianista Zulhanita. Jika perusahaan melakukan IPO, namun setelah sahamnya dikeluarkan, nilainya langsung turun dalam waktu 1 bulan. Apakah pihak yang terkait dapat dimintakan tanggung jawab, Pak Rudi? Ya. Goreng-goreng pasar nih. Mungkin bisa dijawab sedikit, Pak Rudi? Oke, saya jawab ya. Walaupun ini sebenarnya bukan mengenai akuisisi, ini mengenai topik IPO ya. Betul. Karena ada IPO-nya dikit lah, boleh lah. Ya. Jadi misalnya dia sudah IPO, terusnya langsung sahamnya drop ya. Apakah pihak yang terkait dapat diminta tanggung jawab? Ini mungkin kasusnya melihat case by case ya. Dropnya itu karena apa gitu loh? Apakah karena misalnya ada informasi yang salah atau yang tidak akurat atau informasi yang misleading di dalam prospektus pada saat di IPO, ya kalau kondisi itu ya bisa diminta pertanggungjawaban emitennya atau si underwriter-nya gitu. Oke. Ya, jadi emang mesti dilihat dulu kasusnya turunnya karena apa ya? Ya, betul. Apakah karena ada pengungkapan informasi yang menyesatkan atau memang karena proses ya bursa yang lazim gitu loh. Ya, betul. Oke, udah clear pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lain karena memang yang berkaitan dengan permainan harga ada 2. Kalau memang itu berdasarkan market, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi kalau ada tindakan-tindakan yang lain, ya mungkin itu yang harus dilihat seperti kata Pak Rudi, case by case gitu. Karena ya kita tidak bisa mensamaratakan semua proses. Karena untuk di capital market atau setelah IPO, penguasanya sebenarnya market gitu. Market bisa membuat harga saham itu jatuh ataupun naik. Tapi kalau memang ada tindakan-tindakan yang tidak benar, tidak sesuai dengan peraturan, ya mungkin bisa diproses. Oke, ada yang lain lagi? Ya, silakan kalau masih ada 1-2 pertanyaan. 1-2 pertanyaan boleh. Oh, ini ada Pak Dani. Pak Dani, silakan Pak Dani. Boleh di-raise, boleh di-unmute sedikit. Mungkin kalau memang susah menulis, coba di-raise hand. Kita akan coba. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Rudi dan Bang Indra. Iya, tadi menarik sekali uraiannya. Khusus mengenai PT tertutup, saya dengar tadi kan untuk PT tertutup ada disyaratkan RUPS, persetujuan pemegang saham. Ya, nah, betul. Dalam praktek, RUPS-nya itu yang paling mudah kita bisa masih buat bawah tangan, persirkuler. Demikian juga perjanjian jual belinya dibuat bawah tangan karena alasan ekonomis tentu saja, sampai akhirnya nanti di belakangan baru dibuat akta PKR notarisnya. Yang jadi masalah Pak Rudi bukan seringkali ya, ada kasus misalnya di persetujuan pemegang saham disebutkan pada pemegang saham mengizinkan pemegang saham A mengalihkan seluruh sahamnya tanpa menyebutkan kepada siapa. Jadi dia hanya ngasih konsen, oke, satu pemegang saham boleh menjual. Nah, yang satu ini sudah menjual ke A, ke B, ke C, gitu, 3 kali berubah. Baru di terakhir, ketiga, di akta PKR kan. Jadi saham itu sudah pindah-pindah. Padahal kan sebenarnya kalau menurut hukum perseroan terbatas, saham itu sudah sah beralih kalau sudah didaftarkan ke daftar pemegang saham, di daftar pemegang saham di direktur kan ya. Ya. Tapi ini dia ternyata aktanya sudah bawah tangan, akta bawah tangan sudah sampai 2 kali. Jadi RUPS dulu, kemudian akta jual beli bawah tangan 1, akta jual beli bawah tangan 2, akta jual beli tangan 3, baru diaktakan. Itu boleh nggak Pak Rudi? Oke. Mungkin sebelum dijawab Pak Rudi, ada satu lagi nih pertanyaan. Apakah dari Ibu Kirana Edenela,
apakah dengan akuisisi semua aset termasuk tanah dan bangunan PT yang diakuisisi beralih ke perusahaan yang mengakuisisi? Oke, bisa sekalian langsung dijawab dua, Pak Rudi? Oke, terima kasih. Ya. Mungkin saya kira Anda dulu kali ya. Ya, betul. Baru ke Pak Dhani ya. Jadi kalau akuisisi artinya secara otomatis tanah dengan bangunan PT yang akuisisi beralih ke perusahaan yang akuisisi. Karena kalau akuisisi PT itu kan yang diakuisisi kepemilikan saham ya. Jadi kalau dia mengakuisisi, katakanlah PTA mengakuisisi PTB. PTB itu punya aset tanah bangunan gitu loh. Jadi yang diakuisisi PTA mengakuisisi pemilikan di PTB, otomatis artinya si PTA adalah owner dari PTB. Jadi juga memiliki tanah dengan bangunan tersebut gitu, kurang lebih. Jadi walaupun dia secara tidak langsung melakukan AJB atas tanah dengan bangunan, karena ibaratnya dia sekarang mengakuisisi jadi pemilik di PTB, ya dengan kata lain beralih juga gitu loh, secara tidak langsung menjadi pemilik dari pemilik baru atas tanah dengan bangunan. Mudah-mudahan dipahami gitu ya. Ya, yang kedua yang pertanyaannya Pak Dhani, itu kan ada sirkuler ya, Circular Resolution pemegang saham ya. Maksudnya betul, begitu Pak ya. Cuman problemnya di sirkuler ini nggak menyebutkan penjualan berapa lembar saham itu ya? Disebutkan berapa lembar saham, tapi pembelinya tidak spesifik diberikan ke siapa. Akhirnya nama pembelinya nggak disebutkan. Nggak disebutkan. Akhirnya itu malah jadi dijual sekali, 2-3 kali sampai 30 hari sesuai dengan batas sirkuler. Baru nanti jadi pada saat diaktahkan ke PKR sudah pembeli ketiga atau keempat gitu. Bisa nggak Pak Rusdi? Sorry, Bang Rudi kok jadi Rusdi. Iya, sorry, no problem. Sebenarnya kan ya perlu persetujuan PKR ini untuk masuk ini loh, apa namanya, pemberitahuan ke Menkumham. Betul Pak. Karena kan nanti mesti dilaporkan ke Menkumham ya, pemberitahuan perubahan pemegang saham. Jadi pada saat dia mau lapor ke Menkumham, nama pemiliknya sudah ketahuan gitu loh, ya bisa dibikin blanko gitu loh. Ya, jadi yang saya maksudkan perubahannya tadi sudah terjadi tidak hanya sekali, tapi bahkan lebih dari sekali. Jadi berkali-kali ya. Iya, perjanjian jual beli sahamnya yang bawah tangan itu bisa lebih dari sekali. Kalau bagusnya kan sekali, Pak. Sirkuler sekali, akta jual beli sekali, akta PKR baru. Ini ternyata jual beli sahamnya 1, 2, 3 gitu. Iya, jadi artinya ada pemilikan saham yang missing link ya. Nanti nggak akan kelihatan di sistem Menkumham ya. Betul. Apakah itu bisa diakomodir atau jatuhnya kita harus buat ya rups ulang sirkulernya? Kita anggap cacat begitu yang perjanjian kedua sama ketiganya. Kalau menurut saya mungkin yang masih dibikin rups ulang ya. Jadi lebih baik rups ulang ya Pak ya? Iya, ketahuan trackingnya, kita ada historicalnya gitu loh. Oh, baik. Dan itu mungkin kalaupun misalnya tidak wajib, tapi bayangan saya ini kan untuk kepentingan pihak ketiga sebenarnya, stakeholder dari perusahaan ya. Iya. Bank atau para penanggung atau yang lain. Oke. Iya, betul. Itu juga nanti sebenarnya pengumuman kepada kreditur tuh. Kan ada rupsi, ada pengumuman kepada kreditur ya. Kalau ada perubahan di satu chain itu nggak kelihatan, nanti kan bisa dipertanyakan ya. Kenapa dari tahap pertama nggak muncul kepada pengumuman kepada kreditur? Itu kalau itu biasanya karena misalnya saham sudah dijual, mereka baru sadar misalnya pembelinya yang baru, misalnya BI checkingnya tidak bersih. Atau ternyata related, ada hubungan afiliasi dengan pihak stakeholder. Ya udah dialihin lagi aja gitu. Ya, bisa. Baik. Terima kasih Bang Rudi, Bang Indra. Oke, ada pertanyaan terakhir nih. Pak, apa dari namanya mirip nama gue nih, Muhammad Indra Kusuma Yuda. Apa perbedaan mendasar dari akuisisi saham dan akuisisi aset perusahaan, Pak? Dan ini terakhir satu lagi dari Maria Magdalena. Ini terakhir ya, mohon maaf waktunya sudah mulai habis. Apabila perusahaan terbuka mengakuisisi sebuah perusahaan yang merugi, apakah terkait ini laporan keuangan di perusahaan terbuka menjadi berpengaruh? Silakan Pak Rudi. Terima kasih. Singkat aja ya, karena keterbatasan waktu. Yang pertanyaan siapa? Maria Magdalena ya. Kalau PT TBK akuisisi perusahaan rugi, apakah terpengaruh pada laporan keuangan? Ya pasti.
definitely akan pengaruh kepada laporan keuangan, karena nanti kan konsepnya namanya konsolidasi ya, Ya, laporan keuangan ya. Jadi akan ruginya akan diabsorb oleh si perusahaan yang mengakuisisi, akan pengaruh kepada laporan keuangan secara konsolidasi. Ya. Yang kedua, bedanya akuisisi saham dengan akuisisi aset adalah ya simpel aja, kalau akuisisi aset itu yang kita akuisisi asetnya ya. Ya. Misalnya contohnya kita hanya akuisisi pabrik atau tanah bangunan. Jadi kita perlu melakukan due diligence atas kondisi tanahnya, bangunannya, dokumen legal gitu loh. Dan tentu kalau sudah ada jual beli, impact-nya kan nanti akan ada perpajakan ya. Ya, betul. Bagaimana isu gitu pajak lagi. Jual beli tanah kan ada perpajakan ya. Pajak penjualan, BPHTB, something like that gitu loh. Jadi dia hanya fokus kepada aset yang akan dibeli. Kalau akuisisi saham ini lebih complicated karena dia mengakuisisi saham atas PT. Jadi anyway dia akan absorb semua aset dengan liabilitas itu. Jadi semua asetnya akan diambil secara tidak langsung, nggak cuma aset tapi juga liability juga. Hutang gitu loh. Hutang-hutangnya dia akan absorb sebagai pengendali baru. Jadi due diligence-nya mesti lebih broad, dengan lebih luas ya, lebih rumit dibandingkan dengan akuisisi atas aset ya, termasuk due diligence apakah dia ada hutang pajak, kantor pajak atau tidak. Gitu. Demikian kurang lebih. Oke. Itu pertanyaan ada 2 pertanyaan itu dijawab sekaligus gitu ya. Yang intinya mirip itu pertanyaan. Kalau Anda berakuisisi mau nggak mau pasifa dan aktiva diambil. Jadi sehingga mau nggak mau laporan keuangan akan terkonsolidasi karena akuisisi itu maknanya adalah ambil alihnya lebih dari 50%. Tapi kalau cuman kecil itu tidak akuisisi, mungkin cuman investasi. Jadi dihitungnya cuma bukan subsidiary, jadi investment toh. Mungkin itu ya rekan-rekan. Mohon maaf acara yang sangat menarik ini, pemaparan yang sangat keren ini kita harus akhiri karena waktu juga yang membatasinya gitu. Terima kasih pada rekan-rekan yang telah hadir, yang telah memberikan komen, dan terima kasih tak terhingga juga kepada Bapak Rudi yang mau sharing sedikit ilmunya. Sama-sama, terima kasih. Itu cuma sedikit loh, bukan banyak loh. Makanya jangan ragu kalau untuk melihat ke Legal Expo yang lain. Nanti acara ini akan direkam di YouTube. Mungkin panitia di YouTube-nya FHUI 91 dan juga di YouTube-nya IDLC. Untuk peserta terbaik nanti akan dipilih oleh Pak Rudi dan akan diinformasikan ke panitia dan nanti panitia akan menghubungi. Oke, terima kasih rekan-rekan, terima kasih semuanya yang telah hadir dan telah memberikan pertanyaan dan aktif berpartisipasi. Selamat pagi. Dan ini mungkin Pak Rudi akan meeting selanjutnya. Sampai jumpa di acara Legal Expo yang lain dan jangan lupa untuk di-follow akun nanti YouTube dari FHUI 91. Demikian panitia, silakan. Terima kasih kepada narasumber dan moderator. Semoga diskusi hari ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua yang hadir dalam kelas hari ini. Untuk materi dan absensi, jangan lupa cek di kolom chat. Kami masih ada kelas-kelas dengan topik menarik lainnya yang bisa teman-teman ikuti. Legal Expo 2021 adalah kesempatan terbaik untuk boost your career, advance your studies, and expand your network in the legal field and beyond. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya live. Pak, boleh untuk foto bersama dulu sebelum... Oh, masih ada foto lagi? Iya, Pak. Harusnya di tengah-tengah tadi fotonya. Ini banyak yang hilang. Kurang ini. Oke. Tolong untuk para buka kamera dulu ya. Ya, untuk para peserta buka kamera. Untuk slide pertama dulu. 1, 2, 3.
Yang kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah. Udah. Terima kasih kepada Terima Bapak, kasih semua. Oke. Bapak Indra dan Ya. teman-teman sekalian. Ini nanti coba kontak dengan Pak Rudi ya mengenai pemilihan peserta terbaik ya. Oke, baik-baik. Oke. Ya. Oke, thank you semua. Sekali lagi Terima terima kasih, kasih, Semua Pak. rekan-rekan DLCT. Terima kasih.